Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Secu Indonesia khusus paket 2 ya. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan pencatatan dokumen transaksi ke dalam jurnal khusus maupun jurnal umum ya. Oke, jadi khusus pertemuan kali ini akan membahas bagaimana cara menyusun data rekapitulasi, kemudian dari data rekapitulasi ini kita akan posting ke buku besar. Oke, baik, langsung saja kita mulai dari slash jurnal. Oke, jadi untuk menyusun rekapitulasi itu kita cukup melihat dari tabel slash jurnal ya di sisi debit ya di sini. Untuk di sisi debit ini muncul dua akun yaitu account receivable dan cost of goods sold dengan kode 11300 dan 51100. Nah, untuk menyusun data rekapitulasi dari jurnal ini maka data akun yang muncul di jurnal di sisi debit kita susun mulai dari kode akun terkecil. Kalau kita lihat di sini kode akun terkecil adalah account receivable. Lalu disusul dengan cost of goods sold. Silakan kalian catat di kolom nomor akun ini ya seperti ini. Lalu kemudian masukkan jumlahnya untuk amount-nya ini. Jumlahnya misalnya untuk 1/1300 account receivable kalian ambil totalnya ini. Kita masukkan di kolom amount atau jumlah. Begitupun dengan cost of goods sold ini kita masukkan di sini. Oke, itu kode akun yang muncul di sisi sebelah debit. Sekarang kita coba uh, lihat untuk yang sisi kreditnya di sini ada 4 akun ya, ada sales, kemudian ada PPN out, ada freight dan merchandise. Masing-masing akun ini kodenya di sini. Oke, ini kodenya. Silakan kode akun yang muncul di sisi sebelah kredit kalian susun di data rekapitulasi atau di tabel rekapitulasi di sini mulai dari kode akun terkecil ya. Kalau setelah saya susun di sini hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi kode akun terkecil itu adalah 11500 ini untuk merchandise, lalu disusul dengan 21800 ini untuk PPN dan 4100 untuk sales, yang terakhir adalah 41400 untuk freight collecting. Lalu jumlahnya kita ambil untuk 11500 ini adalah 462.800 kita masukkan ke sini. Lalu untuk PPN out-nya kita masukkan 62 juta sekian. Dan untuk salesnya adalah 568 juta sekian. Dan yang terakhir freight-nya adalah 5 juta. Oke. Setelah itu baru kalian jumlahkan debit dan kredit ini di kolom money total. Ketika kalian jumlahkan, kalau dijumlahkan hasilnya mestinya sama ya. Ini kalau kita lihat jumlah debit dan kredit adalah 1.098.280.000. Ini jumlah ini mestinya harus terkonfirmasi sama dengan yang ada di tabel ini, yang ada di jurnal ini. Kalau ini kita tambahkan, ya account receivable dan cost of goods sold ini kalian tambahkan, mestinya jumlahnya sama dengan ini. Begitupun dengan sisi kredit ya. Ini kalau kita jumlahkan, maka totalnya pasti sama dengan yang ada di data rekapitulasi. Oke, itu untuk menyusun rekapitulasi slash jurnal. Kita masuk ke jurnal yang kedua untuk cash receipt jurnal. Oke, baik di cash receipt jurnal untuk menyusun data rekapitulasinya kita lihat di sisi debit. Di sini kalau kita perhatikan di sisi debit ada cash in bank. Lalu yang kedua ada cost of goods sold. Muncul dua akun di sini, cash in bank dan cost of goods sold. Maka silakan kalian masukkan ke nomor akun di data rekapitulasi ini mulai kode akun terkecil seperti ini ya. Lalu kemudian kita ambil jumlahnya atau totalnya untuk cash in bank adalah 399 juta sekian. Dan untuk cost of goods sold-nya adalah 16.700.000. Kita masukkan di sini. Oke, lalu untuk sisi kreditnya, di sisi kredit di sini yang pertama muncul account receivable. Lalu kemudian muncul sales, PPN, outcome, dan merchandise. Ada 4 akun muncul di sisi sebelah kredit. Oke, dari 4 akun ini silakan kalian susun di data rekapitulasi mulai kode akun terkecil. Setelah saya susun, kira-kira hasilnya seperti ini. Kode terkecil adalah 1/1300 ini untuk account receivable. Oke. Lalu kemudian untuk 1/1500 ini adalah untuk merchandise inventory dan 21500 untuk PPN out dan terakhir sales 4100. Silakan kalian masukkan nilainya untuk 1/300 berarti yang ini 377.180.000 rupiah. 1.500 ini untuk merchandise 16.700. Kemudian untuk 21.800 PPN out ini 2.255. Oke.
Dan yang terakhir, salesnya ini 20.500.000. Oke, setelah selesai baru kalian jumlahkan total ini. Dan yang sisi kredit kalian jumlahkan kolom totalnya. Pastinya sama hasilnya ya, 416.635.000. Yaitu untuk cash reserve journal. Nah, silakan lakukan hal yang sama untuk purchase journal, lalu untuk cash payment journal, silakan lakukan hal yang sama untuk petty cash sampai dengan jurnal umum. Silakan susun data rekapitulasi seperti contoh yang saya berikan di awal tadi untuk sales journal dan cash receipt journal. Oke. Nah, setelah kalian susun semua data rekapitulasi, ya, setelah ini saya susun, hasilnya nanti kira-kira seperti ini untuk yang purchase jurnalnya, ya, ini jumlahnya juga sama seperti ini. Kemudian untuk yang cash payment, setelah saya susun, jika selesai kalian susun, hasilnya nanti seperti ini. Lalu untuk petty cash-nya sama, ya, setelah kalian susun, nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Dan untuk jurnal umum, setelah kalian susun, nanti data rekapitulasi munculnya seperti ini. Nah, setelah proses rekapitulasi masing-masing jurnal ini selesai, barulah tahapan posting jurnal ini ke dalam buku besar akan kita lakukan. Nah, tahapan atau cara memposting jurnal ini ke buku besar, maka terlebih dahulu silakan masukkan saldo awal dari masing-masing jurnal ini, mulai dari cash in bank sampai dengan petty cash. Di mana saldo awal ini bisa kalian ambil dari trial balance 30 November. Ya, di sini cash in bank ada saldo debit 1.127, maka masukkan sebagai saldo awal di sisi debit juga 1.127 juta sekian. Lalu untuk petty cash sama, petty cash saldo debit 8.700.000, kalian masukkan di buku besar sebagai saldo awal, kalian masukkan di kolom saldo di sisi sebelah debit. Dan seterusnya, kalian masukkan saldo-saldo awal ini ke dalam buku besar, sehingga jika sudah kalian masukkan, nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini tampilan setelah saldo awal buku besar, kalian masukkan semua ke masing-masing akunnya. Oke, setelah saldo awal kalian masukkan ke buku besar, maka barulah proses posting ini akan kita lakukan mulai dari sales journal. Cara postingnya ke dalam buku besar adalah cukup gampang. Caranya seperti ini. Kita mulai dari sales journal, kita akan posting yang sisi sebelah debit dulu. Di mana di sisi debit, di sini muncul dua akun, 11300 dan 51100. Oke, kita akan mulai dari sisi debit kode akun 11300. Sekarang kita cari buku besar yang kode akunnya 11300. Ya, kode akun 11300 ternyata di sini adalah akun correspondent. Oke, cara posting ini ke dalam buku besar, caranya adalah kita masukkan tanggalnya, itu adalah tanggal 31 ya. Jadi kalau posting ke buku besar, itu penanggalannya menggunakan tanggal 31. Keterangannya, kita ambil sumbernya. Sumbernya adalah sales jurnal, karena kita mau memposting sales jurnal, maka di buku besar ini keterangannya kalian masukkan sales jurnal. TB-nya, ref-nya kalian masukkan SJ. Lalu kita ambil yang di sales jurnal tadi, nilai jumlah saldo dari akun 11300 di sisi debit ya, 635.480. Kalian masukkan di sisi kolom posting juga di sisi sebelah debit seperti ini. Ya, jadi di sales jurnal tadi correspondent muncul di sisi debit, maka di kolom posting kalian masukkan di sisi debit. Lalu setelah itu kalian masuk ke kolom saldo, perhitungkan dengan nilai saldo. Sebelumnya ada saldo debit correspondent itu 337.995.000. Lalu ada posting dari sales jurnal juga di sisi debit. Karena debit ketemu debit, silakan kalian jumlahkan. Setelah dijumlahkan, kalian letakkan hasilnya di sisi debit 973.475.000. Seperti itu. Oke, itu yang pertama untuk kode akun 11300. Sekarang kita masuk ke 51100. Silakan kalian cari buku besar 51100. Ini kalau kita lihat itu adalah akun ya, ini ya, akun cost of goods sold. Oke, sama seperti tadi kita masukkan tanggal, keterangannya, tanggalnya tanggal 31, keterangannya adalah sales journal, refnya SJ. Oke, di sales journal tadi, cost of goods sold atau kode akun 51100 muncul di sisi debit, sehingga kalian masukkan di kolom posting juga di sisi sebelah debit. Nilainya adalah 462.800.000 rupiah. Kalian masukkan di sini. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kalian perhitungkan dengan saldo, di mana saldo cost of goods sold sebelumnya adalah 698.400.000.
Lalu ada hasil posting dari sales jurnal 462.800. Oke, debit ketemu debit, kalian jumlahkan, saldonya letakkan di sisi sebelah debit seperti ini. Ya, jadi cukup mudah. Lalu lanjut ke sisi kredit ya. Sisi debit selesai, kita lanjut ke sisi kredit. Di sisi kredit ada 4 akun, kita mulai dari akun 11500. Kita cari buku besar 11500. Kalau kita perhatikan di sini setelah ketemu, ini adalah akun Mercedes Inventory. Oke, kita masukkan tanggal 31, kemudian keterangannya sales jurnal. Oke, di sales jurnal tadi, Mercedes Inventory atau kode akun 11500 ini muncul di sisi sebelah kredit. Nilainya 462.800 di sisi sebelah kredit. Maka di buku besar, silakan kalian posting di kolom posting ini juga di sisi sebelah kredit. Oke. Lalu setelah itu baru kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo Mercedes sisi kredit ya. Sisi debit sorry, 415.500. Lalu ada hasil posting dari sales jurnal kredit 462.800. Oke. Debit ketemu kredit. Nah, karena beda sisi, maka kalian cari selisih terbesar. Kalau kita lihat di sini, antara saldo awal dengan hasil posting dari sales, itu nilainya lebih besar dari posting dari sales, 462. Karena lebih besar di sisi kredit atau dari posting sales, maka selisihnya kita letakkan juga di sisi sebelah kredit seperti ini. Oke, karena selisihnya lebih besar kredit, maka kita masukkan juga di sisi sebelah kredit, selisih saldonya maksudnya ya. Seperti itu. Lanjut ke ke kode akun selanjutnya 21500, kita cari 21500. 21500 ini adalah akun income tax payable. Oke. Kita masukkan seperti tadi caranya. Sorry. Salah kode akun. Kita lihat kode akun 21800, sorry, 21800. Oke, berarti yang ini ya, ini adalah untuk PPN outcome ternyata. Oke, kita masukkan tanggal, lalu keterangannya, sales jurnal ya. Seperti ini. Oke, di sales jurnal tadi PPN outcome atau kode akun 21500 ada di sisi kredit. Maka kalian masukkan di kolom posting juga di sisi sebelah kredit. Nilainya adalah 62.480. Kita masukkan di sini. Oke, lalu kalian perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 816 juta, 81 juta 610. Lalu di sini ada posting dari sales juga di sisi kredit. Kredit ketemu kredit, kalian jumlahkan, saldonya letakkan di sisi sebelah kredit. Oke, lanjut ke 41100. Kita cari buku besar 41100. Ini ternyata adalah akun sales. Oke, kalian masukkan tanggal, keterangan, dan ref-nya. Lalu kita masukkan ke kolom posting. Tadi sales di sales jurnal muncul di sisi sebelah kredit ya. Mulainya adalah 568 juta. Kita masukkan di sini di sisi kredit 568 juta. Oke. Lalu kalian perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo kredit 1 miliar sekian. Lalu ada posting dari sales jurnal juga di sisi kredit. Oke, karena kredit ketemu kredit, kalian jumlahkan, letakkan di sisi sebelah kredit. Dan yang terakhir ada 41400. Kita cari 41400. Ternyata ini adalah akun freight collected. Oke, kita masukkan di sini ke tanggal, keterangan, dan ref-nya. Oke, freight collected tadi di sales jurnal muncul di kredit 5 juta. Oke, kita masukkan di sini 5 juta. Setelah itu kalian perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo kredit ya. Lalu ini ada posting juga kredit. Kalian jumlahkan. Oke. Selesai untuk sales jurnal. Lalu kita lanjutkan untuk cash receipt jurnal. Nah, untuk cash receipt jurnal, purchase jurnal, cash payment jurnal, sampai dengan jurnal umum, silakan kalian posting seperti yang saya lakukan tadi di sales jurnal. Ya, jadi kalau saya posting satu, nanti durasi waktu terlalu lama. Saya rasa cukup saya kasih contoh untuk posting sales ke buku besar. Yang lainnya seperti cash receipt jurnal atau posting rekapitulasi cash receipt, lalu memposting purchase jurnal, cash payment jurnal, sampai dengan jurnal umum, silakan kalian lakukan seperti hal yang barusan saya lakukan untuk posting sales jurnal ke dalam buku besar. Nah, setelah kalian semua posting ya, setelah proses posting selesai dari
jurnal khusus sampai jurnal umum ke buku besar, kira-kira hasil buku besarnya seperti ini. Nah, terlihat bahwa masing-masing buku besar sudah menghasilkan saldo akhir. Oke, ini kira-kira gambaran setelah kalian selesai melakukan proses posting seluruh jurnal khusus dan jurnal umum ke dalam buku besar. Oke. Nah, setelah proses posting selesai, tahapan terakhir ya pada pertemuan ini adalah kita akan coba susun trial balance 31 Desember ya. Maka di sini kalian siapkan untuk trial balance 31 Desember seperti ini kira-kira. Lalu cara menyusun trial balance 31 Desember, kalian cukup mengambil saldo akhir dari masing-masing buku besar ini ya ke dalam trial balance. Ya, jadi ambil saldo akhirnya setelah proses posting selesai tentunya ya. Jadi setelah proses posting selesai, maka buku besar ini akan menghasilkan saldo akhir dari masing-masing APN. Nah, saldo akhir yang dihasilkan dari proses posting tadi, ini akan kita rekap ke trial balance 31 di sini. Caranya adalah, misalnya di sini ya, misal nih, Casing Bank menghasilkan saldo akhir debit 1.437.119.000. Nah, saldo ini kita ambil, kita masukkan ke sini, ke trial balance, letakkan di sisi sebelah debit dengan jumlah yang sama. Seperti itu. Lalu untuk petty cash, sama menghasilkan saldo akhir 8.700.000, menghasilkan saldo akhir debit 8.700.000. Maka di trial balance kalian masukkan juga di sisi debit 8.700.000. Lalu account receivable menghasilkan saldo akhir debit 566.325.000. Maka kalian masukkan di trial balance 31 Desember juga di sisi sebelah debit dengan jumlah yang sama. Lalu untuk allowance for debt full debt, saldo akhirnya kredit 12.800.000. Kalian masukkan di sini di sisi sebelah kredit. Seperti itu. Dan seterusnya kalian masukkan semua, ambil saldo akhir ini lalu masukkan ke buku besar ini ya. Jika saldonya kredit, kalian masukkan di trial balance kredit. Jika saldo akhirnya debit, masukkan di sisi sebelah debit. Seperti itu ya. Nah, setelah kalian masukkan semua saldo akhir dari masing-masing buku besar ini, kira-kira trial balance-nya atau neraca saldo 31 Desember, kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Oke, menghasilkan jumlah akhir yaitu 4.151.016.000 rupiah. Ini adalah total sisi debit dan sisi kredit dari trial balance. Itu ya, jadi cukup mudah sebenarnya, tidak terlalu sulit ya, karena ya ini tidak perlu banyak berpikir ya, hanya memindah-mindahkan saldo saja. Baik, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pertemuan kali ini terkait bagaimana cara memposting jurnal ke dalam buku besar. Kemudian setelah proses posting selesai, masing-masing buku besar akan menghasilkan saldo akhir. Dan saldo akhir dari buku besar ini kalian masukkan atau kalian susun ke dalam trial balance 31 Desember. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas cara menyusun jurnal penyesuaian. Mudah-mudahan ini bisa membantu dalam proses pembelajaran untuk persiapan uji kompetensi 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.